kita ruku anjuran 7 kali, 3 kali, ya. Kalau bisa, ya sekali saja. Artinya dikondisikan. Jangan sampai kita sementara sholat misalnya ada musuh ya, kita kan ya. Bagaimana modelnya? Kemudian, kalau misalnya tadi menjadi pertanyaan adalah bagaimana yang menunggu itu, yang menunggu. Misalnya kalau model pertama itu kan jelas ya, karena yang menjaga itu kan tidak dalam posisi sholat, ya, tidak dalam posisi sholat. Jadi terserah dia mau mengapa, dia mau berzikir, dia mau bersolawat dan seterusnya. Yang menjadi persoalan adalah bagi yang menunggu. Kalau misalnya terjadi seperti model yang kedua, apa yang diperbuat? Yang pertama adalah kita kembali kepada tugas utama. Tugas utamanya adalah menjaga. Jadi sambil menjaga ya sambil. Jadi boleh ya bergerak-gerak ya. Jadi jangan betul-betul seperti sholat ketika situasi normal. Menghadap ke depan. Kalau tadi gambarannya itu kalau misalnya senjata kita pegang itu sholat lah karena seperti itu. Ya. Jadi bukan sholat seperti normal ya. Kalau misalnya pegang ya sholat sementara seperti itu. Artinya kan ketika kita sholat pegang senjata begini kami bisa. Jadi itu tugas utamanya menjaga. Kalau mau isi ya baca dengan bacaan-bacaan sholat ya bisa. Apalagi tadi itu kalau setelah imam berhenti di rakaat pertama, kemudian otomatis rakaat yang kedua tadi shaf yang kedua itu kan langsung ruku, berarti harus membaca Fatihah. Jadi kesempatan. Jadi yang penghafal tentara ya garas-garas di sini. Jadi seperti itu. Jadi yang dibaca bacaan sholat ya sedemikian rupa supaya dipendekkan. Kemudian untuk mengisi itu ya banyak bacaan. Bisa beberapa kali baca Fatihah atau bermunajat kepada Allah. Ya, Allahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Bagaimana itu kriteria yang bisa mendapat zakat bagi yang berhutang? Apakah ada sekian jumlahnya atau? Kalau keterangan para ulama kita yang punya hutang itu adalah yang punya hutang yang pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok, jangan kebutuhan primer, sekunder ya. Kenapa dikasih zakat? Ada hutangnya di Cayo, kasih keluar Apple misalnya, itu kan beda. Yang kedua kategorinya adalah orang yang berhutang, dan ini jelas dalam keterangan para ulama itu adalah yang punya hutang berkaitan dengan agama. Jadi bisa juga disasar misalnya panitia yang punya hutang, panitia masjid ya, panitia masjid. Kan tidak semua masjid pengelolaannya bagus ya, tidak semua masjid panitianya ya pasti banyak. Makanya kemarin bukan sebenarnya endorse ya, kami kemarin di Indonesia kemarin ada pembicara dari Bank BSI ya, artinya tidak usahlah kami sampaikan di sini karena pasti di sini sudah tahu semua. Target daripada BSI itu tahun 2022 adalah supaya seluruh panitia masjid ya itu beralih dari ke bank syariah. Dan kami dulu katanya awal Januari 2022 sudah buka ya. Ada saya dengar seperti itu, BSI sudah buka kantor. Selama ini kan kita masih nebeng di Bali kan. Ini katanya sudah ada. Bahkan saya juga dengar tadi malam, beberapa hari lalu di atas itu, bahwa baru insya Allah dalam tahap sementara finalisasi ada kantor di Bali. Otomatis
tugas kita semua untuk memberikan pemahaman kepada seluruh panitia masjid untuk hijrah. Hijrah bukan hanya penampilan, ya. Hijrah bukan hanya ya, tapi rekeningnya pun mesti hijrah. Rekeningnya pun harus hijrah. Nah, di situ kan banyak saya lihat item-item atau model-model ya, kira-kira ya bagus ketika dihubungkan dengan kemasjidan. Saya lihat banyak ya, hanya mungkin teman-teman di kuliah lagi lebih paham apa item-item yang ada di dalam bank syariah Islam itu. Jadi itu tadi, bahwa yang menjadi ukuran adalah kalaupun misalnya tidak berbau agama, tetapi dia berhutang karena kebutuhan pokok yang sangat mendesak. Ya, dia berhutang karena misalnya tidak ada pembeli beras, ya. Kalau berhutang cicil rumah itu kan tidak masuk, apalagi sudah banyak rumahnya. Kecuali ya, artinya bisa lah mungkin dari Basnas mengklarifikasi bahwa ini yang berhutang atau tidak, hutang bagaimana. Kalaupun nominalnya itu ya Allah a'lam, sampai saat ini kami belum menemukan bahwa apakah ada mesti nominal sekian. Kalau nominal ya otomatis sesuai dengan apa yang dia terima. Allah a'lam. Bagaimana dari kaum ya, walaupun belum memusuh, setidaknya bisa kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kemudian sholat, bahwa ada sholat seperti sholat khauf namanya. Ada? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Karena kebetulan kami juga ada teman pengantin di kantor. Ada pengantin di kantor. Kebetulan juga yang pengantin adalah staf KUA Kuderia. Sebagai staf KUA baru. Makanya saya rencana bikin berita bahwa apa? Ya nanti. Jadi kami juga adalah kontributor berita ya, bersama dengan ini Ustaz itu.